Ketika sifat dengki dan hasad itu masuk, dia jangankan orang lain, saudara sendiri pun kita akan jadikan korban. Yusuf alaihissalam, siapa yang dorong masuk ke dalam sumur? Saudaranya sendiri. Nah, lebih dekat dengan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang menghalang-halangi dakwanya? Pamannya sendiri. Kenapa? Dengki. Loh, ini Muhammad anak baru kemarin. Abu Sofyan. Dengki juga. Nah, sepupu sekali. Bisa jadi itu merusak kita ketika dia ada sifat yang tercela itu. Ketika kondisinya baik, tidak cemburu dia saudara. Tapi setan masuk. Wih, masa dia baru menikah 2 tahun sudah punya mobil? Kamu sudah 11 tahun tidak punya mobil. Rumah pun tidak punya. Itu luar biasa. Setan membisiknya. Maka saudara kita ini mulai dengki dengan rumah tangga kita. Malam ini saya dengki kepada Ustadz, guru kita Abdul Somad. Loh kok dengki Ustadz? Kenapa? Punya ilmu Al-Quran dan dia dakwakan. Oh, positif. Tidak terlalu kaya, tapi punya komunitas berbagi. Saya sering lihat beliau di Instagram, membagi-bagikan, mengunjungi, bukan cuma dikirim. Beliau datang sendiri untuk menyampaikan. Karena bersedekah itu anjurannya memuliakan penerima. Jadi bukan dikasih ngantri, berjemur, kasih 50.000. Kalau ini beliau datang. Bayangkan kalau Ustadz Abdul Somad yang mendatang bawa itu suatu kemuliaan. Bawa barangnya itu satu kemuliaan. Orangnya langsung yang membawa juga satu kemuliaan. Nah, kemudian yang ketiga, kedengkian saya karena Abdul Somad malam ini cakep sekali. Dengan baju yang khas. Saya lihat ada merek UAS. Luar biasa. Ya. Nah, saudara sekalian, contoh konkret bahaya dari sifat yang kita bahas malam ini, belajar dari Yusuf alaihissalam. Ketika kita bersaudara, ketika sifat dengki dan hasad itu masuk, dia jangankan orang lain, saudara sendiri pun kita akan jadikan korban. Yusuf alaihissalam, siapa yang dorong masuk ke dalam sumur? Saudaranya sendiri. Nah, lebih dekat dengan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang menghalang-halangi dakwanya? Pamannya sendiri. Kenapa? Dengki. Loh, ini Muhammad anak baru kemarin. Abu Sofyan. Dengki juga. Nah, sepupu sekali. Bisa jadi itu merusak kita ketika dia ada sifat yang tercela itu. Ketika kondisinya baik, tidak cemburu dia saudara. Tapi setan masuk. Wih, masa dia baru menikah 2 tahun sudah punya mobil? Kamu sudah 11 tahun tidak punya mobil. Rumah pun tidak punya. Itu luar biasa. Setan membisiknya. Maka saudara kita ini mulai dengki dengan rumah tangga kita. Mulai cemburu dengan rumah tangga kita. Maka ketika datang saudaranya yang baru 2 tahun ini tiba-tiba ada masalah rumah tangga, dia curhat. Sama saudaranya yang 11 tahun menikah ini. Kenapa itu makanya suami itu jelek. Akhirnya cerai gara-gara salah tempat curhat. Berapa banyak orang bercerai karena salah memilih tempat konsultasi. Berapa banyak orang akhirnya masuk penjara. Kenapa? Karena salah memilih tempat konsultasi. Dan orang yang ditempati konsultasi adalah orang yang dengki sama kita. Maka ini penyakitnya ibu-ibu paling sering. Ya, janganlah tinggalkan sifat ini. Dengan cara apa? Cara memelihara hati tadi. Kata Nabi, kalau kau mau bahagia, rumusnya gampang. 1, urusan dunia, lihat ke bawah. Urusan akhirat, lihat ke atas. Yang kita contohkan tadi, masa Ustadz Abdul Somad bukan hartawan, bukan kayanya banyak, bukan tidak punya tambang batu bara, kok mampu menyantuni ratusan orang. Ini melihat ke bawah namanya, urusan akhirat lihat ke bawah. Urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Masih muda beliau.
belum 45 tahun. Tapi luar biasa amal kebaikannya. Saya harus lebih baik dari dia. Itu namanya urusan akhirat, lihat ke atas. Maka itu akan membuat kita bahagia. Jangan malah dibalik. Urusan dunia, lihat ke atas. Urusan akhirat, lihat ke bawah. Aplikasinya, prakteknya kehidupan sehari-hari. Maka dia selalu melihat orang yang lebih tinggi dari dia. Orang yang selalu lebih hebat dari dia. Maka sengsara perasaannya. Karena dia selalu mengkecilkan dirinya. Nah, ini kesalahan kita juga kadang-kala. Sampai dipelihara itu Ustaz ya. Ya, cara menghilangkannya dengan, kalau saya lebih banyak mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bertobat kepada Allah. Kemudian ya saya ingatlah itu lagunya Opik. Ya kan? Obat hati ada 5 perkaranya. Satu diantaranya adalah berteman dengan orang-orang soleh. Maka adik-adik sekalian setelah berhijrah, ya rajin-rajinlah dengar-dengar dakwah. Tapi ketika Anda berhijrah, setan makin hijrah juga. Ketika kalian belum hijrah, yang goda S1, jinnya S1, setannya S1. Setelah bertobat, doktor yang menghadapinya, S3. Dan pintu masuknya setan itu, kalau kita yang berhijrah, apa pintu masuknya setan? Sombong. Sehingga kita merasa kitalah yang paling hebat. Kitalah yang paling benar. Kadang-kala pemuda-pemuda hijrah ini ketika dia berbeda pendapat dengan orang lain, semuanya salah. Bayangkan ustadz-ustadz yang kiai-kiai kita yang sudah 50 tahun belajar agama, dia kafir-kafirkan, dia sesatkan hanya karena berbeda sudut pandang tentang sesuatu. Saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustadz Dasar? Bicara sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Ini ada begini kan. Ada juga seperti itu. Nah, setan itu bisa masuk dengan sifat-sifat dengki. Maka cara mengobati sifat dengki ini, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah paling baik? Membaca ayat suci Al-Quran, mendengarkan dakwah. Saya selalu mengibaratkan hati ini ibarat handphone. Coba lihat handphone. Kalau dipakai terus kenapa? Adik-adik, kalau handphone dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapain? Cas. Kalau tidak dicas kenapa? Mati. Kalau mati masih bisa dipakai? Enggak. Meskipun handphonemu yang mahal harga 50 juta, pulsamu 30 juta di dalam, tapi tidak ada baterainya, mati. Begitu juga hati kita. Lihat cewek cantik dunia, lihat pekerjaannya orang bagus dunia, lihat rumah mewah dunia, lihat mobil mewah dunia. Lalu kapan akhiratnya? Dengar dakwah. Kapan dengar dakwahnya? Hari Jumat. Itu juga kalau tidak ngantuk. Kalau sudah ngantuk, sound system jelek, penceramah tua, pulang kita tidur. Pas dia bangun, aliran apa itu tadi? Tidak ada khotbahnya. Bukan aliran apa, kau yang tertidur bos. Nah, ngeri juga Ustadz ya. Ya, salah satu bisa mematikan hati kita ya. Ya, kalau hati sudah mati, seperti tadi, lebih hina dari binatang. Dalam bergaul, kalau pergaulan itu justru menjauhkan kita dari Allah, malah makin banyak maksiat kita lakukan, maka jangan bergaul dengan dia. Tapi kalau kita yakin kita mampu memperbaiki dia, kita bergaul, tentu dengan didakwai. Tapi kalau kita yakin, kalau saya dekat ini malah makin rusak saya. Bukan memutuskan silaturahmi, tapi menghindari mudarat yang lebih besar. Itu ya Bu ya. Jadi kalau ibu yakin bahwa kalau saya bergaul sama ibu ini saya jadi tukang gosip, saya makin melawan suami, saya hindari. Lebih baik ibu hindari. Bukan untuk memutuskan silaturahim, tapi untuk menghindari dosa yang lebih besar. Demi kebaikan ya Ustaz ya. Kalau ibu susah mendakwai mereka, bagaimana caranya lagi? Kirimkan ceramahnya Ustadz Abdul Somad tentang bahaya dengki. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Makanya Allah hadirkan 1 bulan Ramadan untuk latihan menghindari ini. Ya. Nah, selama Ramadan ini kita membersihkan hati. Dengan cara apa? Tentu dengar dakwah. Hampir tiap malam kita dengar ceramah. Ya. Kemudian di bulan suci Ramadan ini kita isi dengan tadarusan. Membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga, kita juga bergaul dengan orang-orang yang baik.
Ya, terima kasih. Karena kita meyakini berdasarkan informasi Al-Quran dan hadis serta para guru-guru kita, sifat ini sangat tercela. Makanya Allah hadirkan 1 bulan Ramadan untuk latihan menghindari ini. Ya. Nah, selama Ramadan ini kita membersihkan hati. Dengan cara apa? Tentu dengar dakwah. Hampir tiap malam kita dengar ceramah. Ya. Kemudian di bulan suci Ramadan ini kita isi dengan tadarusan, membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga, kita juga bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, ini semua upaya untuk membersihkan hati. Tapi yang lebih penting adalah Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Allah yang membersihkan ataupun memberikan hidayah kepada kita. Bukan ustadz, tapi Allah yang memberi hidayah. Oleh karena itu, Ramadan bulan ini kita perbanyak sholat lail, bangun sholat tengah malam, meminta pertolongan kepada Allah agar hati kita terhindar dari sifat-sifat dengki tersebut, lalu digantinya dengan sifat-sifat yang mulia. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini Allah kemudian betul-betul membersihkan dan membukakan pintu hidayah pada kita semua. Pun kalau kita pernah menyakiti tetangga karena sifat dengki itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus datang memohon maaf kepadanya. Soal dia memaafkan atau tidak, serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya minta maaf kepadanya, lalu biarlah Allah yang akan mengadilinya dia ketika dia tidak memaafkan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab.